Laman media sosial dipenuhi gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI yang dikhawatirkan akan mengembalikan militerisme di Indonesia. Bayang-bayang dui fungsi militer menjadi kekhawatiran yang digaungkan oleh publik. Sentimen negatif pun terus meningkat ketika Panja RUU TNI Komisi 1 DPR melakukan rapat konsinyering di Hotel Fairmont, Jakarta pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14-15 Maret 2025. Rapat itu dikritik sebab diadakan di sebuah hotel mewah di tengah seruan efisiensi anggaran yang menggaung. Tak hanya itu, sejumlah pihak juga berpendapat revisi UU TNI ini dibuat seolah-olah kejar tayang oleh DPR. Alias, tinggal selangkah lagi revisi UU TNI akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, dari beberapa perubahan pada UU TNI, ada 3 poin krusial dan substansi yang akan diubah. Apa saja itu? Kira-kira lebih banyak mudarat atau kebalikannya? Pertama-tama, perlu kita ketahui sudah sampai sejauh mana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau UU TNI ini. Jadi, Panja RUU TNI Komisi 1 DPR RI memang beberapa kali sudah menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah. Lalu pada tanggal 14-15 Maret 2025, Panja Revisi UU TNI menuai gelombang emosi publik karena mereka melakukan rapat konsinyering di Hotel Fairmont, Jakarta. Sebab hotel tersebut terbilang mewah dengan rate bintang 5 di tengah seruan efisiensi anggaran. Kemudian pada Senin 17 Maret 2025, Panja RUU TNI kembali menggelar rapat. Dalam rapat itu, DPR menyepakati 3 materi krusial yang akan diubah dan telah tercantum dalam DIM atau Daftar Inventaris Masalah. Saat itu, protes publik sudah semakin membludak, namun DPR seolah tak mengindahkan seruan publik. Kalangan masyarakat sipil pun menuding bahwa DPR berniat membahas kilat RUU TNI untuk mengejar target pengesahan RUU TNI dalam rapat paripurna sebelum masa reses pada 21 Maret 2025. Kira-kira perubahan apa saja yang menuai penolakan dan tetap akan disahkan dalam rapat paripurna mendatang? Berdasarkan dokumen RUU TNI yang telah disahkan pada tingkat pertama oleh Komisi 1 DPR RI pada Selasa 18 Maret 2025, perubahan pertama terletak di Pasal 3 Ayat 2 soal kedudukan TNI. Ini adalah isi Pasal 3 Ayat 2 dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 sebelum direvisi. Terlihat dalam UU TNI lama, Ayat 2 berbunyi, dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah Departemen Pertahanan. Nah, dalam RUU TNI, Ayat 2 direvisi menjadi kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ada penyesuaian nomenklatur atau perubahan nama dari Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, perubahan itu bertujuan untuk kerapihan administrasi. Perubahan kedua ada di Pasal 7 soal Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Awalnya hanya ada 14 OMSP, namun dalam revisi RUU TNI ditambah 2 menjadi 16 OMSP. Tambahan pertama, TNI jadi memiliki kewenangan untuk membantu upaya penanggulangan ancaman siber, terutama di sektor pertahanan atau cyber defense. Tambahan kedua, TNI bisa membantu melindungi, menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri. Selain OMSP yang ditambah, dasarnya pun ikut diubah. Dulu, OMSP dilaksanakan sesuai kebijakan dan keputusan politik negara. Sementara dalam RUU TNI, OMSP bakal dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pasal ini disoroti oleh SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression dan jaringan Digital Democracy Resilience Network atau DDRN. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyebut OMSP baru itu bisa membuka peluang TNI untuk menangani ancaman siber tanpa cakupan serta batasan yang jelas.
Nenden menyebut draft final revisi UU TNI pasal 7 ayat 2B soal OMSP bersifat karet dan berpotensi disalahgunakan untuk membuka keran militerisasi ruang siber. Selanjutnya, revisi UU TNI juga menyentuh pasal 8-10 soal tugas TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dalam rumusan baru usulan pemerintah, DPR mengusulkan dalam pasal 8 ayat 2, pasal 9 dan pasal 10 agar tugas 3 matra TNI akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah revisi pasal 47 soal pengaturan jabatan di kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Ini adalah salah satu pasal yang juga menuai kontroversi, banyak diperdebatkan dan masuk menjadi salah satu UU substansi. Dan ini adalah pasal 47 dalam UU TNI sebelum direvisi. Dalam ayat 2 dijelaskan kalau prajurit aktif hanya bisa menempati 10 kementerian atau lembaga. Kini setelah direvisi, lembaga atau kementerian yang bisa dimasuki prajurit aktif bertambah 5 menjadi 15 kementerian atau lembaga. Tambahan itu adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Di luar 15 kementerian atau lembaga itu, seorang prajurit aktif harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu untuk bisa menempati jabatan. Revisi pasal 47 ini turut disorot oleh banyak pengamat militer. Salah satunya karena kekhawatiran pelemahan supremasi sipil yang dapat mencederai reformasi 1998. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Andi Wijayanto, pasal 47 hanyalah seputar revisi teknokratik alias hanya soal perluasan jabatan, bukan strategis. Menurut Andi, ketimbang membahas soal perubahan doktrin kebijakan strategis karena konflik geopolitik, revisi itu hanya membahas soal jabatan saja. Pengamat militer dan Kepala Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, Jaleswari Pramowardhani, turut mempertanyakan urgensi penambahan 5 lembaga tersebut. Jaleswari mewanti-wanti adanya demoralisasi di antara ASN dari kalangan sipil. Peneliti ISIS Yusof Ishak Institute, MADE, juga menilai keterlibatan TNI dalam ranah sipil yang meluas akan semakin menutup peluang orang sipil yang memiliki keahlian. Terakhir adalah soal perubahan atas pasal 53 tentang usia pensiun prajurit mendatang dan saat ini. Di UU nomor 34 tahun 2004, prajurit yang melaksanakan dinas keprajuritan hanya dibatasi sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun untuk tamtama. Nah, dalam RUU TNI, usia pensiun akan berlaku sesuai kepangkatan. Usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun. Perwira hingga kolonel sampai 58 tahun, sementara perwira bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Sementara perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiunnya paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan presiden. Ketentuannya 1 kali perpanjangan untuk 1 tahun.
Selain itu, ada pula tambahan yang menyebut bahwa prajurit yang memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan atau Komcat untuk kepentingan mobilisasi. Ini adalah salah satu perubahan yang turut menuai banyak kecaman. Padahal berdasarkan Rapim TNI tahun 2024, situasi TNI saat ini kelebihan jenderal dan kolonel. Sesuai daftar susunan personel atau DSP, jumlah jenderal yang dibutuhkan adalah 1.114. Namun realnya saat ini ada 1.293 yang mana kelebihan 179. Sementara untuk kolonel sesuai DSP dibutuhkan 5.432 posisi. Dan realnya ada 5.661 kolonel atau kelebihan 238. Sementara jumlah perwira pertama dan menengah lain kurang dari 45.000 personel. Artinya terdapat anomali struktur seolah kosong di tengah lantaran terlalu banyak jenderal dan kolonel. Kamis 20 Maret 2025, DPR pun telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan BURT DPR RI atas hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026 dapat disetujui? Terima kasih. Terhadap persetujuan rapat paripurna Dewan atas laporan pimpinan BURT DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Itu tadi sejumlah perubahan pada revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 alias RUU TNI. Secara garis besar, ada 4 tuntutan yang diajukan publik, yakni modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, menjamin keseimbangan gender di TNI, dan memastikan TNI tetap profesional. Dan RUU itu pun kini telah disahkan oleh DPR RI. Meski menuai kecaman, namun pemerintah memastikan kekhawatiran masyarakat akan terjadi, salah satunya adalah soal dui fungsi militer. Apakah pemerintah bisa meredam kegelisahan publik dan tetap menjaga supremasi sipil serta profesionalisme TNI? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.